Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tri Tanggujiwo Priyantoro, NRP 28. Di sini saya akan membahas mengenai salah satu algoritma mengenai clustering juga. Yang sebelumnya saya sudah membahas mengenai k-means untuk algoritma clustering. Namun kali ini saya akan membahas mengenai algoritma clustering, yaitu hierarchical clustering. Sebenarnya terdapat dua hierarchical clustering ini, yaitu ada aglomeratif dan divisif. Nah, di sini saya menggunakan library dari Python karena saya menggunakan bahasa Python juga. Sangat banyak sebenarnya untuk clustering ini. Ada di sini saya menggunakan library Scipy. Jadi untuk mengklasterkan dengan hierarchical clustering. Sebenarnya juga bisa menggunakan skalen. Di sana ada menyediakan juga untuk aglomeratif clustering gitu. Sini saya sudah install untuk Scipy-nya dan saya importkan untuk metode atau fungsinya yang menyediakan untuk membuat clustering atau dendrogram dan linkage, matplotlib untuk visualisasi. Nah, ini untuk visualisasi nanti hierarkinya seperti apa. Dan nanti ini untuk membuat array object n dimensi. Nah, sini saya menggunakan sedikit data. Hanya ada kurang lebih ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, hanya 10 data dalam bentuk array. Nah, penggunaan library ini cukup mudah. Scipy ini kita tinggal sebelumnya menentukan linkage-nya. Ini sebenarnya ada 3 pilihan ya. Ini kebetulan saya menggunakan yang single. Ada 3 pilihan, yaitu single, average, dan complete gitu. Ini saya menggunakan single linkage. Dan ini untuk function atau metode dendrogram. Ini untuk menentukan hierarkinya. Hierarki dari data X ini, data X array ini untuk ditentukan dengan menggunakan linkage single. Dan ini untuk labelnya distance sort. Nah, descending dari yang paling jauh itu dijauhkan dari hierarkinya. Nah, ini langsung saya coba aja untuk menjalankan programnya. Di sini saya sudah pada directory ini, file ini saya jalankan. Nah, di sini dari 10 data ini sudah terbentuk untuk hierarkinya. Nah, di sini ada label. Misalkan ini ada 5, 1, 4, 2, 3. Ini berdasarkan urutan dari data ini ya. Kan 5,3 ini berarti ini merupakan data yang pertama. Jadi di sini letaknya. Lalu data yang 10,15 sama 2 berarti di sini datanya. Nah, hierarki ini dipisah menjadi 2, dipisah berdasarkan kedekatan datanya. Kita akan coba untuk lihat titik-titik sebenarnya. Sini saya akan untuk menampilkan titik-titik sebenarnya. Nah, ini untuk titik-titik sebenarnya dari 10 data tadi. Ini. Dan ketika diaplikasikan menjadi sebuah hierarki, jadinya seperti ini. 5. Ya, ini kan kalau dari
dari titik aslinya kan juga sudah jelas juga. Untuk clustering ini menjadi 2 cluster, yaitu dengan data 1 2 3 4 5 di sini ya, sini, dan juga 6 7 8 90 di atas ini. Nah, di hierarkinya pun ini sangat sesuai dengan titik-titik ini. Jadi kalau kita lihat secara visual sebagai manusia pasti sudah tahu ini klasternya dibagi menjadi berapa? 2, yaitu klaster yang ini 1 sampai 5 dan 6 sampai 10, maaf, 6 sampai 10. Karena kedekatan datanya. Nah, pada hierarki clustering ini, pada hasilnya ini juga benar. 1 2 3 4 5 ini jadi satu klaster sendiri dengan warna hijau ini ya. Ini satu klaster sendiri, dan 6 sampai 10 jadi klaster sendiri dengan warna merah ini. Dan kalaupun dilihat berdasarkan titiknya, ini juga sesuai. 5 1 4 2 3. Nah, ini titik-titiknya. Titik kedekatan dengan klasternya. Tuh. Selanjutnya saya akan mencoba dengan data yang lebih banyak. Namun saya tidak menggunakan library SciPy ini. Saya mencoba menggunakan library dari Scalene. Nah, di sini saya punya data. Nah, datanya seperti ini. Ini dalam file CSV, data penjualan ya sebenarnya, atau pembelian ya. Nah, ini datanya. Nanti akan diproses untuk cluster ini. Nah, untuk kode programnya saya akan perlihatkan. Nah, di sini saya menggunakan agglomerative clustering yang disediakan oleh library Scalene cluster, dan tetap menggunakan SciPy. SciPy ini hanya untuk membentuk hierarkinya. Kita import dulu untuk datanya tadi, sama seperti percobaan yang sebelumnya menggunakan library Pandas. Lalu ini untuk menentukan dendrogramnya, menggunakan dari library SciPy juga untuk menentukan dendrogram. Dan agglomerative clustering ini kita bisa menambahkan banyak cluster yang kita inginkan atau secara default. Ya, secara default. Ini agglomerative clustering yang ada beberapa parameter yang harus dimasukkan. Nah, untuk linkingnya ada word. Di sini pada library Scalene berbeda dengan SciPy. SciPy tadi ada single dan beberapa parameter lainnya. Di sini saya menggunakan word pada agglomerative clustering dengan Scalene. Nah, di sini saya akan coba langsung untuk menjalankan programnya. Saya tidak menginputkan parameter, maka ini clustering, agglomerative clustering pada percobaan ini akan ya secara defaultnya agglomerative clustering pada Scalene. Nah, ini tidak membagi banyak ya, tidak membagi beberapa cluster, ini hanya satu cluster saja. Ini untuk penampilan clusternya.
Namun di sini di dendrogramnya ini terbagi menjadi 3 klaster utama, yaitu hijau, merah, dan juga biru muda atau hijau ya, biru muda. Nah, itu kita coba untuk menambahkan jumlah klaster yang kita ingin, misalkan ada 10. Nah, ini untuk clusteringnya, titik-titiknya jika menggunakan 10 cluster. Jadi dengan warna-warna yang beda ini sesuai dengan clusternya masing-masing, sesuai dengan kedekatan pada cluster masing-masing, kedekatan datanya. Nah, ini untuk diagramnya, untuk hierarkinya, untuk kita sebenarnya bisa melakukan zoom pada ini. Data-data ini sama untuk datanya ini berupa label, namanya label array-nya, di urutan keberapa, data keberapa gitu yang tampil di bagian bawah ini. Selanjutnya mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai hierarchical clustering menggunakan agglomerative clustering dan menggunakan library SciPy dan juga Scalene. Sini di SciPy ini saya menggunakan hanya sedikit data yang diklasterkan dengan 10. Namun saya rasa juga sudah cukup jelas ya untuk penjelasannya dengan menggunakan data ini, dengan menggunakan library ini, dan juga cukup mudah untuk pengaplikasiannya. Kurang lebih mohon maaf salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.